Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 553. Bas, di asrama anak laki-laki di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, ponsel Li Qingxi bergetar. Halo. Li Qingxi menjawab telepon. Bapak. Li, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Suara pemuda itu datang dari ujung telepon yang lain. Namun, mengapa Anda hanya mengirim satu kalimat ketika saya meminta Anda mengirim dua kalimat? Ini berbeda dengan yang kita diskusikan. Tidak ada yang berbeda, jawab Li Qingxi. Pemuda itu berkata, baiklah, saya akan mentransfer uang itu ke rekening bank Anda nanti. Li Qingxi berkata, karena sudah dilakukan, saya tidak peduli dengan uang. Jangan khawatir. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda setelah saya mengatakannya. Kami akan tetap berhubungan saat waktunya tiba. Setelah itu, pemuda tersebut langsung menutup teleponnya. Li Qingxi kemudian melemparkan telepon ke meja. Dia terus menatap komputer dan memeriksa situasi di Weibo. Seperti yang diharapkan, dengan meningkatnya popularitas, semakin banyak orang memperhatikan masalah ini, yang menyebabkan diskusi hangat di internet. Sementara semua orang berspekulasi dan berdiskusi, seseorang bahkan maju untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan artikel itu benar. Itu bukan hanya satu. Mereka adalah satu kelompok. Dengan nada tegas dari kelompok orang ini, semua orang beralih ke Weibo Li Qingxi dan mulai memposting ulang dan meninggalkan berbagai komentar. Setelah 10 menit, Li Qingxi memperbarui beranda Weibo-nya dan menemukan bahwa kirimannya yang sebelumnya hanya memiliki 3 atau 4 komentar sekarang mendapat 5.000 komentar dalam sekejap. Repostnya mencapai 10.000. Apakah kalian semua mengikutiku? Li Qingxi tertawa. Setelah melirik para pengikutnya di Weibo, dia menemukan ada lebih dari 1.000 orang. Hanya beberapa menit. Jumlah pengikutnya, yang sekitar 30 atau 40 sebelumnya, tiba-tiba melonjak sedemikian rupa. Itu pasti akan terus tumbuh, dan itu hanya masalah waktu sebelum melebihi 10.000. Fang Qiu, kali ini, kamu harus berterima kasih padaku. Saat dia bergumam, Li Qingxi mencibir dan berkata, saya sangat membantu Anda. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya, menyalakan aplikasi rekaman, dan memutar salah satu rekaman. Ternyata rekaman ini adalah percakapan antara dia dan pemuda di kedai kopi tersebut. Setelah mendengarkan rekaman, Li Qingxi tiba-tiba mendengus dan berkata sambil mencibir, Fang Qiu sekarang adalah perwakilan pengobatan Tiongkok. Yang ingin Anda lakukan adalah menyabotase perkembangan pengobatan Tiongkok. Dasar. Saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi saja untuk mengalahkan Fang Qiu. Aku pasti akan mendukungmu. Tanpa basa-basi, Li Qingxi mengunggah rekaman tersebut di ponselnya ke Weibo miliknya. Kebenaran yang Anda inginkan ada di sini. Saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Li Qingxi mengetik kata-kata ini dan langsung mempostingnya dengan rekaman yang telah diunggah. Segera setelah diposting, halaman disegarkan secara otomatis. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa jumlah pengikutnya telah meningkat menjadi hampir 100.000. Dan itu masih terus meningkat. Pada saat yang sama, orang-orang terus datang ke Weibo Li Qingxi untuk melihat dan meninggalkan komentar. Apakah mereka datang ke sini untuk memarahinya atau untuk mendukungnya? Mereka semua mengklik rekaman yang dirilis oleh Li Qingxi segera setelah mereka melihatnya memperbarui Weibo-nya. Ketika mereka mendengarnya, keheningan yang menyeramkan tampaknya menimpa seluruh dunia. Saat berikutnya, apa-apaan ini? Sial. Siapapun yang melakukannya harus masuk penjara. Mereka terlalu tidak tahu malu untuk menemukan seseorang untuk menjebak Fang Qiu. Itu benar-benar mengacaukan Fang Qiu. Siapa yang disinggung Fang Qiu? Siapa yang melakukan pekerjaan kotor seperti itu? Ternyata seseorang yang mencoba mengatur Fang Qiu merilis sejarah kelam tentang Fang Qiu dalam beberapa hari terakhir. Untuk sesaat, semua orang di internet gempar. Mereka yang mendukung Fang Qiu langsung membentuk pasukan yang kuat. Siapa F** yang berani mengacaukan Tuan Fang Qiu kita? Jika kamu punya nyali, keluar dan aku akan memotongmu hidup-hidup. Sial. Saya selalu tahu bahwa Tuan kami, Fang Qiu, adalah orang yang baik. Mengapa begitu banyak berita negatif tentang dirinya muncul tiba-tiba? Sekarang ternyata seseorang dengan sengaja mencoba menghitamkannya. F***. Beraninya kau menghancurkan Fang Qiu. Saudaraku, mari kita gunakan perburuan internet. Temukan pria itu di rekaman. Dan aku akan memotongnya hidup-hidup. Senior Li Qingxi, tolong beritahu saya siapa pria dalam rekaman itu. Tolong beritahu kami siapa dia.
Mereka yang tidak menyukai Fang Qiu dan telah menodainya semua terdiam. Apalagi yang bisa mereka katakan sekarang? Orang-orang yang tetap netral tampak bingung. Ya dewa. Di era ini, jika seseorang punya uang, dia bahkan bisa menghancurkan seseorang. Ini seperti menggunakan uang untuk membunuh hidup seseorang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh oleh kekerasan dunia maya. Sebenarnya ada orang seperti itu di dunia, mengeksploitasi uang untuk merugikan orang lain. Ada kekacauan total di internet. Baik itu di Weibo atau Postbar, atau bahkan di portal utama, orang-orang memperbarui postingan Li Qingxi dan rekamannya segera. Beberapa media hiburan besar bahkan sempat membuka area diskusi tentang hal ini di aplikasi komputer dan ponsel. Sesaat semua orang berpartisipasi dalam diskusi semacam ini. Di perusahaan humas, sekelompok orang yang begitu bersemangat dan menunggu pujian dari atasannya juga melihat postingan yang diupdate oleh Li Qingxi. Mereka merasa ada yang salah pada pandangan pertama postingan ini karena mereka sama sekali tidak mengizinkan Li Qingxi memposting apapun di Weibo. Hal terpenting adalah Li Qingxi menyebut dirinya seorang praktisi pengobatan Tiongkok di Weibo. Ketika mereka mengklik rekaman dan mendengarkannya, semua karyawan perusahaan humas ini langsung pucat. Manajer, ini tidak ada hubungannya denganku. Pemuda itu, yang sedang duduk di depan komputer dan baru saja selesai berbicara dengan Li Qingxi di telepon, tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah staf di sekitarnya dengan tatapan bingung. Saya tidak tahu dia akan merekamnya. Seorang pria berteriak dengan marah, jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak membiarkan Anda berbicara dengannya. Pria berjas berjalan ke arahnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia menarik kancing di kerahnya dan berkata kepada pemuda itu, keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang juga. Anda dipecat. Setelah mendengar itu, pemuda itu langsung tercengang. Dia tampak begitu tidak berdaya. Memang, dia hanyalah pendatang baru. Sebagai seorang PR yang baru saja bergabung dengan perusahaan, ia tidak seberpengalaman orang lain. Alasan mengapa supervisor mengirimnya untuk menghubungi Li Qingxi adalah untuk melatihnya. Namun, orang ini bahkan tidak tahu apa yang dia katakan telah direkam. Yang membuatnya marah adalah dia bahkan tidak menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Li Qingxi. Jika ada perjanjian kerahasiaan, perusahaan tidak akan mendapat masalah bahkan jika hal itu terjadi. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk membicarakan hal ini. Jika supervisor mengetahui hal ini sebelumnya, semua ini mungkin tidak akan terjadi jika dia mengirim anggota staf berpengalaman lainnya untuk menemukan Li Qingxi. Sayangnya, pemuda ini mengira dia mengendalikan Li Qingxi karena dia punya uang di tangannya. Dia bahkan ingin menurunkan uang yang dia butuhkan untuk memberi Li Qingxi. Dia bisa mendapatkan 100.000 dari perusahaan dan memberikan 50.000 kepada Li Qingxi. Dia bahkan bisa meninggalkan 50.000 untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka Li Qingxi tidak menginginkan uang sama sekali. Supervisor berteriak dengan marah, keamanan, seret dia keluar dari sini. Penjaga keamanan segera datang dan menyeret pemuda yang tidak berdaya itu keluar dari perusahaan. Namun, saat ini, semua orang di perusahaan itu tampak muram. Tidak ada yang takut pada atasan mereka tetapi takut perusahaan akan hancur. Salah satu dari mereka bertanya, Supervisor, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Mata supervisor itu merah. Dia melirik orang-orang di depannya dan meraung, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Perusahaan telah melatih Anda selama bertahun-tahun. Apakah itu melatih Anda untuk menjadi seorang pria yang menanyakan apa yang harus saya lakukan? Semua orang bisa melihat bahwa supervisornya sangat cemas kali ini. Saya punya ide. Pada saat ini, seorang anggota staf humas yang telah merenung untuk waktu yang lama tiba-tiba berdiri dan berkata, satu-satunya cara kami sekarang adalah membimbing para troll internet berbayar. Supervisor melihatnya dan berkata, lanjutkan. Kami akan membiarkan troll internet berbayar membujuk dan memberitahu semua netizen bahwa semua ini palsu. Ini murni plot yang diarahkan dan diperankan oleh Fang Qiu. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra yang lemah untuk dirinya sendiri dan dengan demikian menghapus berita negatifnya. Mata semua orang berbinar saat mendengar itu. Alih-alih marah, supervisor sekarang memasang wajah serius. Betul sekali. Dia berkata, ayo lakukan. Tapi saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Bip, bip, bip. Halo. Dia menjawab telepon. Tonton siaran berita jaringan sekarang. Sebuah suara datang dari ujung telepon. Supervisor itu bingung.
Kemudian dia segera mengambil remote control untuk menyalakan TV yang tergantung di dinding dan mengalihkannya ke channel 1 Central Television, yang memutar network news broadcast. Karena dia baru saja beralih ke saluran 1, semua karyawan di perusahaan segera melihat bahwa Fang Qiyu sedang diwawancarai. Dan isi wawancaranya adalah tentang pengobatan Tiongkok. Kali ini, semua orang di perusahaan tercengang. Sial. Ini sudah berakhir. Bagaimana dia bisa ada di network news broadcast? Ini, apakah ini berarti bahkan negara telah mendukungnya? Inilah akhirnya. Iya. Tampil di network news broadcast artinya pemerintah memberikan jaminan dan dukungan kepadanya. Jika kita terus membuat masalah, itu tidak akan ada gunanya, dan bahkan bisa membuat kita mendapat masalah. Ayo menyerah. Orang ini tidak bisa difitnah lagi. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Aduh, supervisor itu menghela nafas. Baru saja, dia sangat marah. Dan kemudian dia melihat harapan karena mereka menemukan solusi. Sekarang, network news broadcast benar-benar membuatnya kehilangan semua harapannya. Pada saat ini, tolong jangan. Seorang pria dari perusahaan pengobatan barat, yang pernah tinggal di perusahaan hubungan masyarakat ini dan bekerja sama dengan perusahaan untuk memfitnah Fang Qiyu, buru-buru membuka mulutnya dan berkata, ini hanya siaran berita jaringan. Mengapa kita tidak bisa melakukannya lagi? Meskipun agak sulit, kami dapat menawarkan lebih banyak uang. Harganya bisa dinegosiasikan. Bos kami mengatakan bahwa selama Anda dapat merusak Fang Qiyu, Anda dapat menyebutkan harga yang Anda inginkan. Tidak ada gunanya sekarang. Supervisor itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, saya juga ingin mengambil uang itu, tetapi kami tidak dapat melakukannya lagi. Sekarang bahkan jika kita mencoba yang terbaik untuk menghitamkan Fang Qiyu, tidak akan ada yang percaya lagi. Bukannya aku tidak ingin melakukannya, tapi aku tidak bisa. Setelah network news broadcast mengudara, banyak screenshot dari penampilan Fang Qiyu di dalamnya langsung diposting di Weibo. Untuk sesaat, banyak orang yang biasa menonton network news broadcast memanggil semua orang untuk segera menontonnya. Semua orang melihat bahwa Fang Qiyu ada di berita. Tak terhitung banyaknya orang yang bergegas mencari video Fang Qiyu di siaran berita jaringan dan bahkan mengunjungi situs resmi Central Television. Akhirnya, mereka menemukan video wawancara individu Fang Qiyu. Meskipun hanya 1 menit dan Fang Qiyu hanya menunjukkan wajahnya selama 30 detik, itu cukup untuk mengejutkan semua orang dan membuat orang-orang bersorak untuknya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 554. Apa yang direpresentasikan oleh network news broadcast? Itu berarti pengakuan televisi pusat dan pemerintah. Fang Qiyu ada di network news broadcast sekarang. Bagaimana mereka bisa menodainya sekarang? Saat berita bahwa Fang Qiyu ada di siaran berita jaringan menyebar dengan ganas di Weibo, semua pendukung Fang Qiyu bersorak. Kali ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Fang Qiyu begitu tenang menghadapi fitnah yang luar biasa dan bahkan membeberkan nomor ponselnya ke publik karena dia sama sekali tidak memiliki sejarah kelam. Mereka semua mencoba menjebak Fang Qiyu dengan menggunakan rumor yang tak ada habisnya itu. Sekarang bahkan siaran berita jaringan mengambil inisiatif untuk mendukung Fang Qiyu dan memberinya waktu 30 detik untuk menunjukkan dirinya sendiri, yang berarti memberitahu orang-orang di seluruh negeri bahwa Fang Qiyu adalah orang yang sangat berintegritas dan semua rumor tentang Fang Qiyu di internet tersebar luas. Palsu. Ini membuat penggemar Fang Qiyu sangat senang. Mereka bersorak untuk Fang Qiyu dan siaran berita jaringan. Pada saat yang sama, para troll, yang telah menargetkan Fang Qiyu, saling memandang tanpa berkata-kata ketika mereka melihat video Fang Qiyu di network news broadcast. Bagaimana mereka bisa menodainya sekarang? Sekarang, Central Television dan pemerintahlah yang menjamin kepribadian Fang Qiyu. Selain itu, ada juga bukti yang diberikan oleh Li Qingxi yang memiliki dendam terhadap Fang Qiyu. Jelas bahwa Fang Qiyu adalah pria yang baik dan dia dijebak oleh orang lain. Siapa yang akan percaya jika mereka terus menodainya? Di ibu kota, KTT industri kesehatan besar-besaran belum berakhir. Tepat setelah pertemuan, beberapa pemilik bisnis berkumpul di ruang resepsi hotel untuk menikmati teh. Bip bip bip. Di antara mereka, ada seorang pria parubaya dengan rambut mulai memutih. Dia adalah Komandan Zuo, yang terlihat agak serius. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat panggilan dari salah satu anak buahnya. Komandan Zuo. Pemuda berusia 30-an itu terkekeh dan bertanya, saya pikir sudah waktunya. Harus ada berita, kan? Seorang pria botak dan gemuk berkata, jangan khawatir. Berita akan datang. Yang lainnya mengangguk sambil tersenyum.
Saat dia mendengar apa yang mereka katakan, Komandan Zuo tersenyum dan menjawab telepon. Halo, katanya dengan tenang. Bos. Suara mendesak datang dari ujung telepon. Ada yang salah. Apa masalahnya? Komandan Zuo bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Perusahaan PR tidak mau melakukannya lagi. Kami telah membuat rencana yang sempurna, tetapi orang-orang di perusahaan mereka belum melakukannya dengan baik. Mereka tidak hanya merusak rencana, tetapi rekaman percakapan mereka juga diunggah ke internet. Sekarang, semua orang di internet tahu bahwa Fang Qiyu telah dianiaya. Tidak ada lagi yang percaya pada rumor di internet. Dan, berbicara tentang ini, orang di ujung telepon tiba-tiba ragu-ragu. Apa lagi? Komandan Zuo bertanya dengan acuh tak acuh. Fang Qiyu telah ada di siaran berita jaringan. Orang di ujung telepon melanjutkan, hari ini, Fang Qiyu muncul di siaran berita jaringan selama 30 detik. Terlebih lagi, ini semua tentang pengobatan Tiongkok. Selain itu, perusahaan hubungan masyarakat melakukan kesalahan, jadi mereka tidak bisa menodai Fang Qiyu sekarang. Oh. Komandan Zuo sedikit terkejut, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, tampaknya anak ini cukup kuat. Karena hal-hal telah sampai pada titik ini, mari kita berhenti sebentar dan berbaring. Anda juga harus menghentikan apapun yang Anda lakukan untuk saat ini. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Pria di ujung telepon itu menjawab berulang kali, ya, saya tahu. Jelas, Komandan Zuo sedang mempertimbangkan perusahaan hubungan masyarakat. Dia takut kesalahan perusahaan PR pada akhirnya akan melibatkan perusahaan farmasi Shiki, jadi dia sengaja mengingatkannya tetapi tidak membuatnya spesifik. Baik. Mendengar jawaban percaya diri dari ujung telepon yang lain, Komandan Zuo mengangguk dengan puas dan menutup telepon. Pemuda itu segera bertanya, Komandan Zuo, apa yang terjadi? Sepertinya aku harus meminta seseorang untuk memeriksa latar belakang bocah ini. Orang biasa tidak dapat hadir di siaran berita jaringan. Apa yang dikatakan Komandan Zuo membuat yang lainnya di ruangan itu tercengang. Siaran berita jaringan. Namun, setelah jeda singkat, semua orang kembali normal dan terus berbicara dan minum teh dengan senyuman di wajah mereka. Komandan Zuo kemudian menelepon. Periksa Fang Qiyu. Setelah telepon terhubung, dia hanya mengucapkan 4 kata dan menutup telepon. Haha. Setelah meletakkan telepon, Komandan Zuo mengangkat cangkir tehnya dan memberi isyarat kepada semua orang yang hadir. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, anak-anak zaman sekarang benar-benar mendapatkan kekuatan. Setelah mendengar itu, semua orang mulai tertawa. Penghinaan dan sikap acuh tak acuh memenuhi senyum mereka. Mereka mengira Fang Qiyu hanyalah seorang mahasiswa yang mempelajari pengobatan Tiongkok. Mereka sama sekali tidak peduli padanya. Di kamar hotel, siaran berita jaringan baru saja selesai. Setelah menonton penampilannya di program tersebut, Fang Qiyu mengangguk puas dan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa reaksinya di internet. Tidak ada keraguan bahwa ada suara dukungan di mana-mana. Semua rumor menghilang. Selain itu, sebagian besar postingan yang menyatakan rumor jahat tentang dirinya telah dihapus. Setelah melihat-lihat berbagai hal di Weibo sebentar, Fang Qiyu segera melihat akun Weibo Li Qingxi. Hebatnya, dia melihat Li Qingxi memiliki hampir 200.000 penggemar sekarang. Ini luar biasa. Tentu saja, yang paling penting adalah 2 postingan yang dirilis oleh Li Qingxi. Dia membaca apa yang dikatakan Li Qingxi di Weibo dan mendengarkan rekamannya. Fang Qiyu tiba-tiba terkejut. Dia masih mengingatnya dengan sangat jelas. Ketika mereka di sekolah, Li Qingxi selalu melawannya dan telah menyebabkan banyak masalah untuknya beberapa kali. Apalagi Fang Qiyu selalu melawan, yang menyebabkan hubungan yang sangat buruk di antara mereka berdua. Di mata para siswa, dia seperti musuh terburuk Li Qingxi. Namun, dalam kasus ini, Li Qingxi benar-benar membantunya, yang membuat Fang Qiyu sangat terkejut. Setelah berpikir sejenak, Fang Qiyu segera menelepon Liu Feifei, yang merupakan guru kelasnya, menanyakan nomor ponsel Li Qingxi. Saya Fang Qiyu. Terima kasih untuk bantuannya. Dia kemudian segera mengiriminya pesan teks. Segera, Li Qingxi menjawab, saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Melihat jawaban Li Qingxi, Fang Qiyu langsung tertawa. Dia tersenyum bahagia. Inilah yang akan dilakukan oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok. Bip bip bip. Saat Fang Qiyu hendak melanjutkan penelusuran Weibo, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu dia Gao Ming yang menelepon. Halo. Fang Qiyu segera mengangkat telepon. Semuanya sudah selesai, kata He Gao Ming langsung. Siapa ini? Fang Qiyu bertanya.
Beberapa perusahaan besar pengobatan barat sedang menariknya. Dia Gaoming berkata, perusahaan pengobatan barat yang besar ini memiliki banyak pangsa pasar di pasar farmasi domestik. Tentu saja, mereka tidak hanya membuat Western medicine tetapi juga memproduksi obat paten Cina. Namun, keuntungan yang mereka peroleh dengan menjual obat paten Cina jauh lebih sedikit daripada pengobatan barat, jadi mereka tidak berusaha terlalu keras dalam produksi pengobatan Cina. Meskipun masing-masing unggul dalam pengobatan barat, mereka tidak memenuhi syarat dalam bidang pengobatan Cina. Oh. Fang Qiyu menyipitkan matanya dan berkata, tampaknya alasan mengapa orang-orang ini membuat masalah bagi saya adalah karena saya telah mengembangkan pengobatan Tiongkok, yang telah mengurangi penjualan mereka dalam pengobatan barat dan menurunkan bisnis mereka. Kamu memang seorang mahasiswa, pintar, He Gaoming segera menjawab dan memuji Fang Qiyu. Dia kemudian melanjutkan, saya menemukan bahwa bos dari perusahaan pengobatan barat ini berkumpul bersama untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak industri kesehatan. Saya melihat. Fang Qiyu mengangguk. Bagaimana Anda akan membalas? Dia Gaoming bertanya dan kemudian berkata, jika Anda ingin mempengaruhi saham perusahaan-perusahaan ini, saya dapat membantu Anda menyebarkan beberapa rumor. Setelah mendengar itu, Fang Qiyu tidak bisa berkata-kata. Fang Qiyu kemudian bertanya, apakah menurutmu saya kaya? Tidak, bukan kau. Dia Gaoming segera menggelengkan kepalanya. Fang Qiyu kemudian berkata, saya ingin menemukan seseorang untuk mengalahkan mereka. Mengapa Anda tidak menemukan seseorang untuk saya? Kami tidak bisa melakukan itu. Memukul seseorang merupakan pelanggaran hukum. Dia Gaoming segera mencoba membujuknya. Tentu saja saya tahu. Fang Qiyu meringkuk dan bertanya, jadi, mengapa kamu masih berbicara denganku? Giliran He Gaoming yang tidak bisa berkata-kata. Dengan tayangan dari siaran berita jaringan, orang tua dari para kandidat dalam ujian masuk perguruan tinggi di seluruh negeri meningkatkan harapan mereka lagi ketika mereka melihat Fang Qiyu di siaran berita jaringan. Fang Qiyu dapat menunjukkan dirinya di network news broadcast, yang membuktikan bahwa tidak ada masalah dengannya. Karena tidak ada masalah, apa yang mereka takuti? Tiba-tiba, para orang tua tersebut mulai meminta anaknya untuk mendaftar ke perguruan tinggi TCM. Para orang tua yang telah memberikan perintah tegas agar anak-anak mereka tidak diizinkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi TCM sekarang berubah pikiran. Dalam keadaan seperti itu, ada putaran lain untuk mencari perguruan tinggi TCM dan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing di internet lagi. Pada saat yang sama, panasnya rumor jahat yang terkait dengan Fang Qiyu berangsur-angsur memudar. Pada malam hari, Fang Qiyu menerima pesan He Gaoming di komputer hotel, yang merupakan nama dan informasi dari perusahaan pengobatan barat di belakang layar. Setelah membaca informasi dengan cermat, Fang Qiyu mengira itu masih pagi, jadi dia langsung meninggalkan hotel untuk mencari sesuatu di apotek terdekat. Akhirnya, ia membeli beberapa obat Cina yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut. Ada kapsul penghilang batuk dan asma Guilong, sirup yang dibuat oleh Fritilari Bull dan Lokuat di Sichuan, pil jeruk pereda batuk, salep jus bambu, dan pil pembersih paru-paru. Ini semua adalah pengobatan tradisional Tiongkok yang umum. Fang Qiyu tentunya tidak hanya membeli obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Siki, tetapi juga obat Cina sejenis dari beberapa perusahaan lain. Dia telah membeli semuanya. Dia telah membeli satu set obat yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan. Fang Qiyu kemudian kembali ke hotel dengan sekantong besar obat. Dia mulai mencicipinya satu per satu. Setelah meminum satu pil, dia segera duduk bermeditasi dan mengerahkan kekuatan mentalnya untuk melihat secara internal. Faktanya, ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang akan dapat melihat secara internal, apakah dia menggunakan Qigong atau kekuatan mental, yang memungkinkan mereka untuk benar-benar melihat keberadaan meridian. Ini juga cara Fang Qiyu untuk membuktikan keberadaan meridian. Orang biasa dan dokter pengobatan Tiongkok tidak menyebut meridian sama dengan praktisi seni bela diri, tetapi mereka semua merujuk pada hal yang sama. Melihat secara internal dapat membantunya melihat meridian, yang juga menjadi alasan mengapa Fang Qiyu berani mengambil inisiatif untuk mengumumkannya secara publik pada konferensi medis, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan. Sekarang sepertinya dia masih butuh waktu untuk mencari cara yang lebih baik untuk membuktikan dirinya. Dia mulai melihat secara internal. Selain bisa melihat meridian, Fang Qiyu bisa dengan jelas melihat perubahan qi, darah, dan fungsi tubuh di dalam tubuhnya, yang disebabkan oleh obat dan makanan yang baru saja diminumnya. Alasan mengapa dia membeli semua obat paten China yang diproduksi oleh perusahaan pengobatan barat ini dan meminum pilnya adalah untuk memverifikasi kemanjurannya satu persatu. Pertama, ia meminum kapsul penghilang batuk Guilong dan asma.
Setelah menelannya, Fang Qiu mengamati dengan ama beberapa saat. Dia segera menemukan bahwa setelah obat masuk ke perutnya mulai mual. Persis seperti inilah yang akan terjadi jika sulfur dioksida dalam obat melebihi batas, yang akan menyebabkan mual. Jelas, ada yang salah dengan pengolahan obat ini.